Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua pada sehat ya. Hari ini kita lanjut ke materi yang akan membahas mengenai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Jadi di akhir perkuliahan ini mahasiswa akan memahami peraturan perundangan terkait pengelolaan sampah. Ya, sedikit review mengapa sampah harus dilakukan pengolahan, karena image sampah itu adalah sebuah sumber dari permasalahan itu sendiri. Jadi image sampah menimbulkan bau, kotor, ya, penyakit, bisa menyebabkan banjir maupun polusi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana gambaran pengelolaan sampah di Indonesia? Ternyata dari bagian ini dapat kita simpulkan pengelolaan sampah di Indonesia didominasi dengan cara ditimbun di tempat pembuangan akhir, yaitu sebesar 69%. Kemudian peringkat kedua, sampah hanya dikubur saja, itu sekitar 10%. Dan masih ada pengelolaan sampah yang tidak benar ya, seperti tidak terkelola sebesar 7%, bahkan dilakukan pembakaran ya, itu di 5%. Untuk pengelolaan dengan metode pengkomposan atau pendaur ulang baru 7% saja dari seluruh sampah yang dihasilkan. Nah, pokok permasalahan pengelolaan sampah yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Ya, dalam hal apa? Dalam hal pengurangan dan penanganan sampah. Nah, masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan sampah itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Ya, nah, image seperti itu yang menyebabkan masyarakat masa bodoh ya dengan keberadaan sampah. Selanjutnya adalah kurangnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang semestinya harus disediakan oleh pemerintah. Misalnya apa? Misalnya keberadaan bank sampah, kemudian TPS yang berorientasi 3R, ya, sarana angkut. Berikutnya, secara umum pemrosesan sampah di TPA belum sesuai ketentuan. Ya, jadi cuma dikumpulkan, udah dikumpulkan tanpa ada upaya lebih jauh dari itu. Selanjutnya adalah kelembagaan pengelolaan sampah yang kurang memadai dan minimnya anggaran. Nah, ini adalah alasan yang kritis sekali bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk setiap tahunnya untuk pengelolaan sampah sangat-sangat sedikit. Baik, itu sedikit review mengenai kondisi persampahan di Indonesia. Sebenarnya sampah itu sudah terregulasi ya melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan terkait yaitu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya, yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Nah, untuk pengolahan sampah tersendiri itu berada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kemudian ada PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian berbagai macam perda ya. Jadi tidak hanya Kalimantan Selatan, provinsi lain pun juga memiliki perda berkaitan dengan pengelolaan sampah. Untuk Kalimantan Selatan sendiri, Perda
nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Selanjutnya ada lagi Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan berkaitan dengan sarana dan prasarana dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya, dan Permen LH nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman 3R melalui bank sampah. Jadi regulasi-regulasi ini sudah sebenarnya memberikan arahan untuk pengelolaan sampah. Ada lagi peraturan yang terbaru ya, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 membicarakan tentang pengelolaan sampah spesifik. Nah, jadi di PP ini sampah yang tergolong spesifik itu adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volume memerlukan pengelolaan khusus. Apa saja lingkup sampah spesifik dalam PP ini? Seperti sampah yang mengandung B3, kemudian sampah yang mengandung limbah B3, kemudian sampah yang ada akibat kejadian bencana, kemudian puing-puing bongkaran bangunan. Selanjutnya adalah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Nah, ini sampah-sampah ini dalam penyelenggaraannya mengacu kepada penyelenggaraan pengelolaan sampah secara spesifik yang terdiri dari pengurangan maupun penanganan, ya, seperti itu. Ini yang terbaru, peraturan terbaru. Baik, kita masuk ke undang-undang sampah, ya, pengelolaan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018. Jadi di pasal 4 menguraikan mengenai tujuan dari pengelolaan sampah. Nah, tujuan dari pengelolaan sampah di sini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, di undang-undang ini mengarahkan sampah bukan sebagai masalah, tapi sampah sebagai sumber daya. Ini berbicara mengenai latar belakang, ya. Jadi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang pembangunan, kemudian peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, bagaimana nanti upaya untuk mengharmonisasikan pengembangan hukum lingkungan, kemudian kaitannya dengan dampak kesehatan, dampak lingkungan akibat pembangunan, kemudian bagaimana penataan secara hukum terhadap kondisi pencemaran maupun pencemar itu sendiri, kemudian peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya pengelolaan lingkungan hidup, dan yang paling penting adalah membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Nah, inilah yang melatar belakangi terbitnya undang-undang tersebut. Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan terletak pada pundak pemerintah, namun tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun kita sebagai masyarakat, ya. Pengelolaan sampah mencakup dua hal ini. Yang pertama adalah pengurangan dan yang kedua adalah penanganan. Pengurangan lebih kepada pembatasan timbulan sampah, kemudian upaya untuk penggunaan ulang, ya, dan daur ulang itu sendiri. Adapun untuk penanganan ada 5 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah tahap pemilahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan pengolahan, dan pemprosesan akhir. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 2008 ini juga membicarakan pembagian jenis sampah. Jadi yang dimasukkan di dalam undang-undang ini ada jenis sampah rumah tangga, kemudian sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Ketiga jenis ini sudah ada PP-nya, ya. Tadi di slide sebelumnya kita sudah menyinggung bagaimana pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan juga peraturan yang berkaitan dengan bagaimana pengolahan sampah spesifik. Masuk di dalam undang-undang tentang pengolahan sampah, ada kewajiban yang harus dilakukan bahwa
setiap orang yang dalam pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan berpegang pada wawasan lingkungan. Ya, jadi bagaimana ketentuan tata cara pelaksanaan pengelolaan itu ada semua di dalam diuraikan di dalam perda. Nah, tadi perda kita adalah karena kita berada di Kalimantan Selatan, berarti merujuk kepada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Itu mengenai undang-undang. Kemudian kita turun ke PP ya, peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Jadi upaya pengelolaan sampah rumah tangga sekali lagi cuma dua itu. Yang pertama adalah pengurangan sampah dan yang kedua adalah penanganan sampah. Pengurangan sampah, nah ini ulang-ulang terus ya biar kita ingat ya, nggak apa-apa. Jadi pengurangan sampah itu merupakan kegiatan dalam hal ini adalah pembatasan timbulan sampah, kemudian upaya pendaur ulangan sampah dan atau pemampatan kembali sampah. Adapun untuk cara pengurangan adalah menggunakan bahan yang dapat didaur ulang ataupun bahan yang mudah terurai oleh proses mikrobiologi atau proses alam. Kemudian mengumpulkan dan menyerahkan sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan. Nah, untuk penanganan sampah dimulai dari 5 tadi ya, ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai pemrosesan akhir. Untuk pemilahan, setiap orang pengelola maupun Pemda wajib melakukan ya. Jadi pemilahan ini lebih fokus kepada sampah-sampah tertentu, yaitu sampah yang mengandung B3 maupun limbah B3. Kemudian sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan lainnya. Ini harus dipilah, tidak boleh dicampur. Oke. Nah, tidak lupa di dalam PP ini juga membahas mengenai prinsip 3R, yaitu reduce atau mengurangi, yaitu upaya mengurangi penggunaan yang menghasilkan sampah. Nah, seperti apa contohnya? Memilih barang yang tidak sekali pakai. Kalau misalnya mau beli bubur misalnya ya, tentunya kalau kita tidak membawa apa-apa, maka tukang bubur akan memberikan plastik ya dan sebagainya. Namun apabila kita membawa rantang misalnya, maka kita sudah masuk ke upaya yang seperti ini ya, memilih barang yang tidak sekali pakai ya. Kita bisa membawa bakul misalnya ya, seperti itu, untuk dalam rangka mengurangi penggunaan kantong plastik maupun menggunakan baterai yang bisa diisi ulang. Jadi bukan baterai yang nanti sudah habis dibuang karena ini masuk ke sampah jenis B3. Nah, ini tadi ya, menyajikan makanan dengan piring dan gelas, bukan plastik. Selanjutnya reuse, menggunakan kembali, yaitu menggunakan kembali barang yang ada. Misalnya ada buku kado dari teman misalnya, nah itu jangan dibuang ya, tapi bisa juga kita pakai kembali untuk membungkus kado untuk diserahkan kepada teman yang lain misal ya. Kemudian penggunaan kaleng bekas untuk pot bunga, kemudian gelas plastik untuk tempat penyemaian duduk, seperti itu. Kemudian recycle atau daur ulang, yaitu mengolah kembali barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ya, arahnya kepada pengkomposan untuk sampah organik, kemudian pembuatan aneka kerajinan dari plastik yang tidak terpakai maupun sampah kaca ataupun dari sampah kertas juga bisa dilakukan upaya recycle. Nah, penggunaan sampah sekali lagi dipisahkan berdasarkan jenisnya, apakah itu sampah organik, anorganik atau B3. Pengolahan sampah kalau organik dapat dikumpulkan kemudian dilakukan komposting, sedangkan anorganik dikumpulkan harus dibersihkan ya, kemudian bisa didaur ulang. Namun apabila B3 harus dikumpulkan dan dikemas rapi untuk selanjutnya diproses. Pengolahan sampah tadi ya,
memiliki masuk ke TPS, TPA dan memerlukan penanganan khusus. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai peraturan terkait dengan pengelolaan sampah. Ini dasarnya saja ya. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan daerah. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari mengenai sampah, karena terutama tadi ada PP yang baru tahun 2020 itu lebih membicarakan mengenai bagaimana pengelolaan sampah spesifik. Kemudian nanti ada lagi bagaimana pengelolaan sampah yang berkategori B3. Nah, nanti tolong dipelajari, di search aja peraturan utuhnya, silahkan dibaca, silahkan ditelaah ya. Nanti kita diskusi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.